Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Estarendra RS. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2022 dari Unit Kerja Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas individu Anggota 3, analisis isu dalam perspektif manajemen ASN di lingkungan tempat saya bekerja. Identifikasi isu. Berikut ini adalah beberapa isu yang saya angkat di unit kerja saya dalam perspektif manajemen ASN. 1. Tingkat kesadaran disiplin ASN masih rendah. Disiplin adalah kunci dari kelancaran pelaksanaan pekerjaan di semua instansi. Kedisiplinan yang baik mencerminkan tanggung jawab yang besar pada diri seseorang atas tugas yang dibebankan kepadanya. Di instansi tempat saya bekerja, saya melihat tingkat kesadaran kedisiplinan ASN masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya oknum ASN yang datang terlambat ke kampus atau keluar kampus sebelum waktu kerja selesai. 2. Belum adanya data diri dosen pada sebagian jurusan di web kampus. Data pengajar yang dimuat di halaman jurusan pada web kampus merupakan suatu bentuk penyampaian informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau SDM di lingkungan kampus kepada mahasiswa, calon mahasiswa, atau masyarakat lainnya. Jika isu ini tidak diatasi, maka kesempatan kampus untuk membranding kualitas jurusan dengan menampilkan SDM yang dimiliki tidak dapat tercapai. Padahal branding ini sangat penting sekali untuk menampilkan citra positif kampus sehingga dapat menarik calon mahasiswa untuk berkuliah di kampus tersebut. 3. Absensi kehadiran dan laporan kegiatan harian tenaga pendidikan dan kependidikan di masa pandemi rawan dimanipulasi. Hampir semua instansi pemerintahan melakukan kebijakan WFH pada masa pandemi termasuk di Universitas Siliwangi. WFH sejatinya tidak mengurangi beban kerja yang harus dilaksanakan dalam melayani masyarakat. Salah satu upaya dalam pemenuhan absensi harian pun dilakukan menggunakan sistem online. Absensi harian, tenaga pendidikan, dan tenaga kependidikan di instansi saya rawan dimanipulasi. Hal ini karena absensi harian dan pelaporan tugas harian dilakukan melalui form Google, sehingga bisa saja absensi dilakukan oleh orang lain karena tidak adanya personal identification seperti sidik jari atau kornea mata yang dapat memverifikasi bahwa pengisi form tersebut adalah ASN yang bersangkutan. Sehingga jika isu ini tidak segera diatasi, maka pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah mahasiswa akan terganggu karena adanya celah untuk melakukan manipulasi kehadiran. Penetapan isu dengan menggunakan tools USG. Langkah selanjutnya adalah menentukan isu yang berada pada level krusial dilakukan dengan tools USG atau urgency, seriousness, dan growth. Setelah melakukan penetapan isu dengan menggunakan USG, diperoleh data sebagai berikut. Isu yang memiliki nilai mendesak, kegawatan, dan perkembangan paling tinggi adalah isu absensi kehadiran dan laporan kegiatan harian di masa pandemi rawan dimanipulasi, di mana isu ini mendapatkan 15 poin. Aspek mendesak menunjukkan bahwa isu absensi harian dan laporan kegiatan harian di masa pandemi rawan dimanipulasi, jadi harus segera diselesaikan. Aspek kegawatan menunjukkan jika absensi harian dan pelaporan kegiatan harian di masa pandemi rawan dimanipulasi, hal ini dapat berimplikasi serius terhadap kedisiplinan ASN di lingkungan kampus. Aspek growth menunjukkan jika absensi harian dan laporan harian tidak dapat dimanipulasi, hal ini dapat meningkatkan kinerja ASN di lingkungan kampus dalam melayani mahasiswa. Upaya penyelesaian isu. Untuk menyelesaikan isu tersebut, metode absensi dan laporan kegiatan harian di masa pandemi harusnya diganti dengan menggunakan sistem yang tidak memungkinkan untuk dilakukan manipulasi. Salah satu sistem yang bisa dipakai untuk melakukan absen harian dan input laporan capaian harian menggunakan sistem fingerprint secara online yang dikembangkan menggunakan website, baik website kampus ataupun menggunakan aplikasi lainnya yang mendukung. Demikian video tugas analisis isu dalam sudut pandang manajemen ASN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.